Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Shalom, perkenalkan nama saya Indra Kirina Wangkanisa dengan NIM 2314201122, kelas A3 semester 6. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mahasiswa Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan dosen pengampu Nurse Olvin Maningkei Escape Enkes. Untuk itu langsung saja ke pembahasan materi berikut ini. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang apa itu triase dan GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, di sini ada definisi triase. Triase adalah proses kategorisasi pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisinya untuk menentukan siapa yang harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Tujuannya adalah memberikan perawatan yang tepat kepada orang yang paling membutuhkan secara efisien. Ada 4 kategori warna triase. Yang pertama ada warna merah atau gawat darurat, yang berarti pasien dengan kondisi mengancam nyawa yang membutuhkan penanganan segera. Contoh, henti nafas, trauma kepala berat. Yang kedua, kuning atau darurat, yang berarti kondisi berat namun tidak mengancam nyawa dalam waktu sangat singkat. Contoh, patah tulang besar, luka bakar tanpa hambatan jalan nafas. Yang ketiga, hijau atau tidak gawat, yang berarti cedera ringan yang masih bisa berjalan dan menunggu penanganan hingga 60-120 menit. Yang keempat, hitam atau meninggal, yang berarti pasien yang sudah meninggal atau mengalami cedera yang sangat fatal sehingga tidak mungkin diselamatkan. Baik, saya akan membahas materi tentang Glasgow Coma Scale. Apa itu Glasgow Coma Scale? Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala neurologis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Skala ini menilai kemampuan seseorang untuk membuka mata, berbicara, dari bergerak sebagai respons terhadap rangsangan. GCS merupakan alat standar yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengevaluasi pasien dengan cedera kepala, stroke, atau kondisi medis lain yang mempengaruhi kesadaran. Penggunaan GCS yang tepat dapat membantu tenaga medis memberikan penanganan yang cepat dan sesuai. Selain itu, GCS juga digunakan pada kondisi kadar gula darah rendah, hipoglikemia, keracunan. Tujuan pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Tujuan utama pemeriksaan GCS adalah untuk menentukan tingkat kesadaran awal pasien, memantau perubahan tingkat kesadaran dari waktu ke waktu, membantu dalam perencanaan perawatan dan pengobatan, memprediksi prognosis atau kemungkinan pemulihan pasien. Nah, berikut komponen pengukuran GCS yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, respon mata. Mengukur seberapa
terjaga seseorang. Jika orang tersebut tidak sadar, tes ini mengukur refleks terhadap tekanan seperti cibitan ringan. Berikut tentang skor respon mata dan imitasi. Dapat membuka mata secara mandiri, hanya membuka mata saat diminta dan tetap tertutup jika tidak. Mata hanya terbuka sebagai respon terhadap tekanan, mata tidak terbuka sama sekali. Yang kedua, respon verbal. Pengujiannya dengan mengajukan pertanyaan untuk mengukur ingatan, kemampuan berpikir, dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Berikut rentang skor respon verbal dan imitasinya. Punya orientasi baik karena mampu menjawab siapa, di mana, serta tinggal atau takut. Mengalami kebingungan namun masih bisa menjawab meski kurang paham situasi. Bisa berbicara terhadap tetapi respon tidak masuk akal. Hanya bisa membuat suara tetapi tidak berbicara. Tidak bisa berbicara atau membuat suara sama sekali. Yang ketiga, respon motor. Mampu mengikuti instruksi kapan dan bagaimana harus bergerak. Bergerak menjauh dari tekanan yang dirasakan secara sengaja. Bergerak sebagai refleks terhadap tekanan, obat menegang atau menarik ke dalam saat merasakan tekanan. Otot meregang atau mengulur keluar sebagai respon terhadap tekanan. Tidak merespon atau bergerak sama sekali. I just had to let you know you're